David Beckham, suaranya cempreng, namun orangnya garang. Saking garangnya sampai Diego Simeone ditendang yang berakibat dia dapat kartu merah. Dan selanjutnya Inggris tersingkir dari Piala Dunia 1998. Yuk ikuti ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. David Beckham adalah salah satu ikon sepak bola global yang bertransformasi menjadi pengusaha sukses setelah pensiun. Sepanjang karir profesionalnya, yaitu dari 1992 hingga 2013, Beckham bermain di beberapa klub papan atas. Antara lain adalah di MU, kemudian di Preston North End, kemudian di Real Madrid, kemudian di LA Galaxy, di MLS ya, dan AC Milan itu melalui proses masa peminjaman, di PSG Paris Saint-Germain. Momen paling terkenal dalam karirnya atau blunder yang paling buruk dalam karirnya adalah saat dia menerima kartu merah ketika dia menendang Diego Simeone, dan itu adalah di babak ke-16 melawan Argentina di tahun 1998. Akibat dia mendapat kartu merah, berikutnya Inggris keteter dan terakhir tersisih dan tidak bisa melaju ke babak berikutnya, dan berarti Inggris tidak masuk ke final di Piala Dunia. Apa akibatnya daripada blunder tersebut? Di negaranya, di Inggris, dia dihujat oleh masyarakat penggemar bola. Kita tahu Inggris sudah bertahun-tahun menantikan peluang untuk menjadi juara dunia, namun hingga kali ini belum berhasil meraih. Terakhir dia di tahun 60-an menjadi juara dunia, setelah itu tidak pernah lagi. Jadi blunder yang dihadapi oleh David Beckham ini sangat membekas sama sekali. Dan selain itu, David Beckham juga pernah menyatakan penyesalan saat dia lepas dari MU dan kemudian dia pindah ke klub lain. Ini dia merasa menyesal dan dia bahwa itu adalah keputusan yang buruk yang diambilnya. Sepanjang karirnya selama 35-38 tahun bermain sepak bola, dia telah mengantongi pundi-pundi sebanyak 800 juta US dollar. Dan ini adalah sebuah prestasi yang sangat tinggi, dan kontrak yang terbesar adalah 250 juta selama 5 tahun waktu dia di LA Galaxy tahun 2007. David Beckham juga selanjutnya membangun karir di bidang bisnis, dan dia membuat apa yang namanya DB Venture, David Beckham Venture, dan di situ dia memiliki banyak bidang usaha, antara lain sepak bola. Dia pemilik utama dan presiden dari Inter Miami CF yang yaitu di MLS, serta memiliki saham di Salford City. Dan sukses yang terbesar adalah saat dia berhasil mendatangkan Lionel Messi ke gelanggang Amerika. David Beckham juga berbisnis di bidang fashion and grooming. Dia memiliki kacamata merek David Beckham Eyewear dan juga bekerja sama dengan berbagai brand mewah. Dia memiliki Studio 99, yaitu production house yang memproduksi film-film dokumenter, misalnya Beckham File untuk konsumsi Netflix. Cukup sukses dari film-film di Netflix. Kemudian dia juga memiliki usaha di bidang e-sport dan investor dan pemilik sebagian saham di Guild Esport. Kemudian dia juga mantan wajah dan pemegang saham di Whiskey High Club. Saat ini kekayaannya melejit di atas 1 miliar US dollar, dan itu adalah suatu prestasi yang sangat gemilang. Dan strategi yang dipakai oleh David Beckham saat pindah ke Amerika Serikat di tahun 2007 itu adalah sering disebut sebagai salah satu kesepakatan bisnis yang paling jenius dalam sejarah, di mana dia mau dipotong gajinya waktu dia di Real Madrid, tetapi dia
kontrak di LA Galaxy dan dia mendapat option untuk mengambil saham dengan opsi senilai 25 juta dolar apabila dia pensiun dan dia mengambil saham dengan nilai 25 juta. Itu disepakati di awal daripada kontrak. Dan betul, ketika dia pensiun main sepak bola, dia betul-betul mengambil saham tersebut beberapa tahun kemudian, yang mana pada saat itu nilai transaksi transfernya sebetulnya sudah di atas 200 juta dolar. Jadi dia hanya membayar 25 juta dolar saja. Ini adalah satu negosiasi yang cemerlang untuk ekspansi di MLS kemudian di situ dia juga menikmati keuntungan dari Inter Miami FC dengan dia mendapatkan penghasilan dari tiket. Juga dia mendapatkan penghasilan dari minuman dan juga dia juga mendapatkan bagian apabila ada jersey yang merchandise yang laku terjual. Itu adalah deal yang sangat sukses. Dan di sini David Beckham menjadi satu ikon yang sangat dilihat oleh berbagai pemain sepak bola lainnya. Dan pada saat transaksi tersebut, Beckham berhasil memunculkan yang namanya Beckham Rule. Apa itu? Yaitu aturan bahwa untuk merekrut pemain Eropa, klub dari Eropa, dia boleh merekrut dengan nilai transfer melebihi di atas plafon yang sudah ditentukan oleh MLS. Dan di situ adalah transaksi yang cemerlang dan dia bisa menjadikan barometer bagaimana dia bisa mendatangkan berbagai pemain bintang, misalnya Thierry Henry, Zlatan Ibrahimovic, dan tentunya dengan Messi. Walaupun dia sering diledek bahwa suaranya cempreng, namun Beckham mentalitasnya adalah betul-betul mentalitas baja. Orangnya sangar. Dia di dalam berbagai komunikasi, dia di dalam berbagai macam negosiasi, dia selalu menekankan komitmen sehingga lawan bisnisnya tidak akhirnya tunduk memenuhi kemauannya dia. Ini karena dia sangat yakin kepada penampilan dirinya. Dia mau melakukan hal-hal yang belum dilakukan oleh orang lain. Dia mau menjadi pusat perhatian. Misalnya potongan rambutnya yang waktu itu termasuk nyentrik, di mana ada pitak-pitak yang sengaja dimainin di kepalanya. Itu justru itu yang menjadikan dia menjadi ikon. Dan selanjutnya dia juga memang meyakini bahwa sebagai mantan pemain sepak bola, siapapun harus menjadikan namanya sebagai brand. Dan betul-betul misalnya kita lihat ada Ronaldo, ada Messi, itu mereka tentunya saat ini juga sedang merintis bisnis karena uangnya juga banyak, dan sehingga nama mereka sangat menjadi branding, atau bahkan dia mengendorse produk-produknya orang lain, itu semakin diminati. Demikian adalah kepandaiannya si Beckham. Dia oleh Alex Ferguson juga dipuji bahwa dia disiplinnya tinggi, fisiknya, ketahanan fisiknya sangat tinggi, dan disiplin dalam latihan. Dan bahkan waktu di MU dia terkenal bahwa si paling pulang terlambat, yang lain sudah bubaran, tapi dia masih di tempat latihan hanya untuk mempertajam sepakan terhadap bola. Dia untuk menyepak bola, entah berapa ratus bola ditendang berkali-kali untuk membuat sepakannya semakin cermat, semakin keras. Itu adalah David Beckham, ya. Dan sikap yang seperti itu akhirnya dibawa ke dunia bisnis dan menjadikan lawan bisnisnya lebih sering tunduk. Dan David Beckham tidak bisa didikte. Dia memang mental baja, sangat resilient. Dia punya kemampuan untuk bangkit dari kehancuran. Sewaktu dia melakukan blunder akibat dapat kartu merah di Piala Dunia, dia diejek habis-habisan di Inggris sampai beberapa tahun. Namun dia justru semakin tekun menjalankan permainannya, dan latihannya juga tekun. Akhirnya masyarakat menyadari bahwa memang Beckham sudah bangkit. Dan waktu itu demikian buruknya situasi, bahkan para pembenci Beckham sempat membangun patung, dan patungnya dibakar sebagai unjuk rasa atas kebencian mereka terhadap David Beckham yang melakukan blunder yang menjadikan Inggris
tersingkir dalam Piala Dunia 98 tersebut. Dan itu adalah dia memang anti menyerah, bahkan waktu di Real Madrid dia sempat disingkirkan oleh pelatihnya yaitu Fabio Capello, pelatih senior, bahwa dia dianggap pecundang lah, dianggap tidak nurut, dia hanya banyak gaya saja, dipinggirkan. Namun dia tetap rajin latihan sampai malah akhirnya menjadikan Real Madrid sebagai juara La Liga. Ya, itu adalah David Beckham. Kemampuannya untuk bangkit beradaptasi dengan tempat di mana dia berada itu adalah sangat hebat, sangat menonjol, dan dia sangat humble. Dia demikian pandai dan mau menyalami satu persatu kepada para karyawan di stadion di Amerika, di mana dia sangat rendah hati dan humble dan mau menyalami satu persatu para karyawan di stadion tersebut. Apabila kita menilik suaranya yang sangat kurang menguntungkan, dia justru sangat berat di dalam membuktikan kemampuannya di dalam bisnis ini betul-betul ditampilkan dan dalam kesehariannya bisa dilacak. Dia sebetulnya lebih ganteng apabila wajahnya dicukur klimis. Namun karena dia menyadari bahwa suaranya cempreng, dia ingin mengkanter itu dengan cambangnya dipelihara. Dipelihara sampai jenggot dan kumis tipis dicukur rapi namun dimunculkan sehingga dia nampak garang. Coba perhatikan di foto-foto atau di video-video. Dia ingin memberikan personal branding bahwa dia bukan pria yang suaranya cempreng. Dia seorang yang pantas untuk dihargai. Itu adalah David Beckham. Ya, ini adalah David Beckham. Dan bagaimana menurut Anda? Oke.